Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kami para frater dalam Kamis Gembira. Selamat siang adik-adik, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, gimana nih bro? Jadi Kamis Gembira pada hari ini tema kita apa? Temanya adalah persatuan dan kesatuan dalam hidup menggereja. Apa itu ya? Penasaran kan? Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita saksikan. Selamat menyaksikan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak go. Saya laskar Kristus, siap gerak go. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak go. Saya laskar Kristus, siap gerak go. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekalian dan Bapak Ibu guru yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus yang baik, hadirlah dan tinggallah di tengah-tengah kami. Terkhusus pada siang hari ini, kami hendak memulai acara Kamis Gembira kami. Berkatilah anak-anak SDK Koryesu, Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu di rumah sekalian. Semoga rahmat-Mu senantiasa menyertai dan memberkati kami semua. Berkatilah pula keberlangsungan acara Kamis Gembira pada hari ini. Semoga setiap hal baik yang kami peroleh hari ini boleh kami terapkan dalam hidup sehari-hari kami. Berkatilah juga semua orang yang terlibat dalam acara ini. Semoga kami selalu membagikan apa yang baik dalam kehendak dan memuliakan nama-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku senang ikut Yesus. Aku semangat ikut Yesus. Yeay! Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi,
tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama Frater Anes dalam tema Kamis Gembira kali ini. Wah, adik-adik pasti senang bukan? Karena Kamis Gembira, berarti kita harus gembira. Adik-adik, tema Kamis Gembira kali ini mengangkat tentang persaudaraan dan kesatuan kasih dalam kehidupan menggereja. Wah, kira-kira kasih dan persaudaraan seperti apa ya yang hendak kita dalami bersama kali ini? Coba adik-adik pikir, kira-kira kasih tentang apa ya? Ya, benar sekali, kasih tentang persaudaraan dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu kehidupan kita bersama orang tua, bersama kakak, bersama adik, bersama teman-teman di sekitar kita, dan kasih akan persaudaraan bahkan dengan orang yang bukan seiman dengan kita. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk Yesus untuk menjadi saudara bagi semua orang. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar bacaan yang dibawakan oleh Frater SPD. Bacaan tersebut dari Roma bab 12 ayat 9 sampai 16. Gambaran besar untuk mengatakan kasih akan persaudaraan dalam kitab suci kali ini diajak oleh Yesus, di mana suatu nasihat supaya adik-adik dan frater bisa melakukan tindakan-tindakan kasih. Frater mau memberikan gambaran tentang tindakan persaudaraan dan kasih ini dalam suatu cerita kecil. Jadi, frater pernah menonton suatu film. Filmnya ini juga tentang kasih atau persaudaraan. Dalam film itu terdapat seorang anak. Yang pertama dia anak yang miskin, dan yang kedua anak itu seorang yang kaya, seorang yang keluarganya punya kekayaan, punya harta berlimpah dan tidak kekurangan kehidupannya. Suatu kali si anak orang kaya ini berjalan-jalan bersama orang tuanya, dan tiba-tiba dia melihat ada seorang anak kecil juga yang seusia dengan dia, tetapi dengan pakaian yang compang-camping, pakaian yang kusut dan pakaian yang sebenarnya tidak layak begitu. Nah, akhirnya apa yang dia lakukan? Ternyata anak yang orang kaya ini akhirnya dia datang kepada anak kecil itu dan memberikan permen yang sedang dia pegang pada saat itu. Permen itu pada saat itu belum dia makan sama sekali, tetapi pada akhirnya dia berikan untuk anak yang miskin tadi. Akhirnya anak yang miskin itu senang sekali karena dia bisa dapatkan permen, karena dia nggak pernah makan permen sebelumnya. Nah, begitulah gambaran cerita kecil untuk mengangkat tema kasih dan persaudaraan dalam kehidupan menggereja. Kira-kira setelah mendengar kisah tadi, apa yang ada di dalam benak adik-adik tentang kasih? Ya, kasih dalam bacaan yang sudah adik-adik dengar tadi mengajak adik-adik dan frater untuk pertama-tama jangan berpura-pura dalam melakukan tindakan kasih. Jangan berpura-pura semacam apa, frater? Nah, jangan berpura-pura maksudnya di sini adik-adik jangan menolong atau membantu atau berbuat kasih karena adik-adik menginginkan sesuatu dari orang lain. Karena adik-adik mengharapkan balas budi dari orang lain. Nah, kayak gitu nggak boleh kata Yesus. Makanya kasih jangan pura-pura. Terus tuh Yesus juga mengajak bahwa kalau kita mau melakukan kasih, pertama-tama kita harus menghindarkan dari tindakan yang jahat. Tindakan jahat itu seperti apa? Tindakan yang jahat itu seperti hanya mementingkan diri sendiri, terus tuh mencelakai orang lain, dan kemudian tidak mau menghargai orang tua, tidak mau menghargai teman, bahkan menghina teman. Itu adalah contoh perbuatan yang tidak baik, dan Yesus melarang itu, baik terhadap adik-adik maupun frater. Kemudian Yesus tuh juga mengajak adik-adik dan frater untuk saling menghormati dan menghargai. Bagaimana bentuk tindakan kasih menghormati dan menghargai? Caranya dengan adik-adik tentu punya banyak teman, entah yang punya karakternya berbeda, entah yang punya sifatnya berbeda dengan adik-adik, ataupun yang punya yang tidak seiman atau tidak seagama dengan adik-adik. Nah,
Sikap saling menghormati adalah dengan menghargai perbedaan adik-adik. Yesus mengajar supaya ketika adik-adik berjumpa dengan orang yang berbeda, seperti anak kecil tadi melihat temannya yang miskin, kita juga harus bersikap saling menghargai, menghormati. Artinya jangan mengganggu atau merusak persaudaraan di antara kita meskipun kita berbeda, begitu adik-adik. Kemudian Yesus tuh juga mengajak kita yang paling penting dalam tindakan kasih dan persaudaraan itu dengan saling melayani. Melayani itu paling gampang sebenarnya. Pertama-tama misalnya kalau di rumah, melayani keluarga, melayani papa, melayani mama. Caranya dengan bagaimana? Ya sederhana aja, adik-adik harus mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Ketika mama suruh belajar, adik-adik harus belajar. Ketika papa bilang, tolong bantu ini, nah adik-adik harus menolong, misalnya menyapu rumah, ataupun mengerjakan tugas-tugas dengan baik, membuat orang tua senang. Itu sudah merupakan bentuk tindakan kasih. Terus tuh pelayanan terhadap sesama misalnya, artinya mau ajak, misalnya kalau adik-adik punya teman, bisa berdiskusi bersama, belajar bersama, bermain bersama, tanpa berbuat tindakan-tindakan yang menyakiti hati teman, begitu. Terus tuh kalau kita mau berbuat kasih, kita harus gembira, seperti Kamis Gembira ini. Kalau adik-adik nonton Kamis Gembira setiap tayangnya, adik-adik harus juga bergembira. Mengapa? Karena dengan gembira adik-adik bisa memberikan senyuman kebahagiaan kepada orang lain. Entah kepada siapa, entah kepada diri sendiri, entah kepada mama ataupun teman-teman di sekitar adik-adik. Dan yang paling penting terakhir, bahwa tindakan-tindakan kasih persaudaraan dalam menggereja itu adik-adik, kita harus rajin dan tekun berdoa. Apalagi di bulan Rosario ini. Tentu adik-adik sudah berdoa Rosario kan? Oke. Selain tindakan berdoa, kita harus juga percaya kepada Tuhan dan meminta bantuan kepadanya. Berdoa bersama orang tua, mengajak orang tua, misalnya sebelum makan, sesudah makan, atau berdoa misa ke gereja, atau mendoakan teman yang dalam keadaan susah atau terkena bencana. Kemudian saling bergembira bersama orang tua untuk tetap setia melakukan tindakan-tindakan kasih yang Yesus ajarkan. Nah, kira-kira gambaran kasih dan persaudaraan itu seperti itu adik-adik. Yang tadi pertama, jangan berpura-pura atau bohong. Gak boleh kita membuat tindakan kasih karena bohong. Yang kedua, kita harus menjauhi tindakan yang jahat, tetapi melakukan tindakan yang baik terhadap sesama. Kemudian ketiga, kita harus rajin melayani teman dan sesama yang berbeda. Kemudian bergembira, dan terakhir selalu berdoa. Nah, adik-adik, yang menjadi tugas adik-adik tugas adik-adik adalah adik-adik membuat refleksi atau renungan singkat kecil yang adik-adik bisa tulis di buku harian adik-adik sendiri. Nah, temanya itu tentang persaudaraan. Adik-adik menulis kira-kira apa ya tindakan-tindakan kasih yang sudah pernah adik lakukan. Misalnya, kalau misalnya contoh dari Fata, misalnya tindakan kasih yang pernah aku lakukan adalah membantu orang tua dalam membersihkan rumah. Terus tuh misalnya yang lain mengajak orang tua berdoa ke gereja. Begitu, nanti adik-adik menuliskannya kecil saja, sedikit saja di dalam buku harian adik-adik. Nah, adik-adik bisa memilih, misalnya dalam tindakan itu pertama misalnya sifatnya tolong menolong, bisa berupa minta maaf. Minta maaf juga merupakan tindakan kasih. Kemudian yang ketiga, mengucapkan terima kasih, entah kepada bapak guru, entah kepada orang tua, atau kepada sesama setelah kalian mendapatkan sesuatu atau penghargaan. Nah, adik-adik, kira-kira begitu tindakan kasih dalam kehidupan menggereja. Kita semua pada akhirnya dipanggil oleh Yesus untuk berbuat kasih, bukan hanya untuk adik-adik, tetapi untuk frater, untuk orang tua, untuk bapak ibu guru, dan semua orang di dunia ini. Oke adik-adik, bisa kan? Harus selalu gembira, semangat. Jangan lupa selalu bahagia. Terima kasih. Adik-adik yang terkasih, marilah kita bersama-sama mendoakan doa permohonan. Bagi pemimpin gereja, Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami pemimpin-pemimpin gereja, paus, uskup, para pastor, para biarawan-biarawati yang sudi mengajarkan kami, menuntun kami dalam mencintai Engkau di setiap hidup kami. Semoga dengan peran mereka tersebut, kami dapat semakin dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa, kami berdoa untuk persatuan gereja umat-Mu, gereja Katolik. Semoga dengan semua pelayanan yang diberikan oleh semua umat-Mu dapat semakin meneguhkan dan memperkuat iman semua orang di dunia ini. Semoga dengan persatuan dan kesatuan di dalam gereja, kami juga semakin mampu dan yakin bahwa Engkau selalu melindungi kami, membimbing kami, dan membawa kami kepada keselamatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, kami berdoa untuk persatuan negara kami, negara Indonesia. Semoga dengan kekuatan dan dengan segenap jiwa raga kami mau memberi diri dalam melayani negara, dalam melindungi negara, dan mencintai tanah air kami, dan mencintai seluruh penduduknya, sehingga kami dapat menjaga kesatuan dan persatuan di setiap kami, dan menghindari setiap perpecahan yang dapat timbul. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, kami juga berdoa untuk kami yang hadir di dalam Kamis Gembira ini. Semoga dengan mengikuti Kamis Gembira ini, kami dapat semakin diteguhkan, dikuatkan dalam menjaga persatuan, kesatuan, dan selalu mampu untuk melindungi sesama kami dari setiap mara bahaya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas segala rahmat yang Engkau berikan sehingga kami dapat menerima berkat yang Engkau berikan setiap harinya. Semoga dengan doa-doa permohonan kami ini, nama-Mu semakin dipermuliakan dan Engkau dapat membimbing kami, melindungi kami, dan membawa kami pada jalan kehidupan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Adik-adik, kita telah melalui semua kegiatan kita pada hari ini dalam Kamis Gembira. Sekarang marilah kita menutup semua rangkaian ini dengan doa penutup. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau setiap hari menemani perjalanan hidup kami. Engkau telah menjadi saudara bagi kami dan menjadi teladan dalam kehidupan kami. Kami mohon semoga kasih akan persaudaraan ini semakin kami kembangkan di dalam diri kami, di dalam gereja dan negara kami. Semoga berkat nilai-nilai kasih ini semua orang dapat menjadi berkat bagi kami dan bagi siapa saja yang kami jumpai. Marilah kita menutup semua acara kita ini dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, membimbing kita, melindungi kita terhadap dosa dan mengantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, itu tadi Kamis Gembira yang telah kita lalui bersama.
Semoga dengan Kamis Gembira hari ini kita semakin diteguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Dan juga semoga dengan Kamis Gembira pada hari ini kita juga semakin mampu untuk menjaga kesatuan, persatuan, baik dalam hidup menggereja maupun dalam hidup bernegara. Semoga kita semua dapat belajar dengan baik dan semoga kita semakin baik di dalam hidup kita masing-masing dan juga semoga kita semua dalam semangat Kristus yang menggebu-gebu sehingga pada akhirnya kita dapat menjadi putra-putri Kristus yang selalu Ia cintai. Itu saja pengantar dari Frater. Terima kasih banyak atas semua partisipasinya. Semoga adik-adik semakin bergembira di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, sampai jumpa.